Pada tahun 1830, mobil listrik tercatat pertama kali berhasil diciptakan oleh seorang insinyur berkebangsaan Skotlandia bernama Robert Anderson. Hai kawan-kawan, di tengah isu pemanasan global, negara-negara dan perusahaan-perusahaan di dunia berupaya melakukan pencegahan sedemikian rupa. Salah satunya adalah dengan beralih dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, karena diyakini dapat menekan emisi gas kaca. Namun tahukah kalian, ternyata keberadaan kendaraan listrik bukan hanya ada baru-baru ini saja, tetapi sudah ada sejak 1 abad yang lalu. Mungkin banyak di antara kalian yang menganggap mobil listrik adalah hal yang baru dan canggih. Padahal, keberadaan mobil listrik sudah ada lebih dari 1 abad yang lalu. Hal tersebut memang tidak diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya, mobil listrik sudah ada sejak akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an. Wow, ternyata sudah setua itu kah? Pengembangan dan penggunaan mobil listrik sebenarnya telah dimulai di tahun 1800-an. Bahkan pada tahun 1900-an, kebanyakan mobil yang ada pada saat itu adalah mobil bertenaga listrik. Sebaliknya, pada masa itu mobil berbahan bakar minyak masih terbilang teknologi baru, memerlukan pengembangan yang lebih rumit dan biaya yang tidak sedikit. Pada tahun 1830, mobil listrik tercatat pertama kali berhasil diciptakan oleh seorang insinyur berkebangsaan Skotlandia bernama Robert Anderson. Mobil roda 3 ini menggunakan baterai sekali pakai alias tidak dapat diisi ulang karena terbatasnya teknologi pada masa itu. Lalu pada akhir abad 18, barulah mobil listrik buatan William Morrison yang merupakan ahli kimia sukses memulai debutnya pada tahun 1890 di Amerika. Kendaraan buatannya mampu menampung hingga 6 orang penumpang dan melaju dengan kecepatan 22 km per jam. Pada perkembangannya, mobil listrik semakin populer karena dinilai lebih senyap, mudah dioperasikan, dan tidak menimbulkan bau atau polutan dibanding dengan mobil bertenaga uap dan berbahan bakar fosil kala itu. Mobil listrik menjadi mobil favorit bagi masyarakat urban, terutama kaum wanita. Karena kepopulerannya pada saat itu, pada tahun 1897 mobil listrik sempat dijadikan kendaraan umum, alias dijadikan taksi di kota New York. Armada taksinya bernama New York City yang dibuat oleh Electric Carriage dan Wagon Company Philadelphia. Lalu di Prancis pada tahun 1901, kantor pos banyak menggunakan mobil listrik untuk mengirimkan surat dan paket. Mobil listrik yang digunakan adalah mobil listrik buatan Levallois Perret, yang mana mampu menempuh hingga jarak 50 km dengan kecepatan maksimal 15 km per jam. Tidak hanya sampai di situ, karena kepopulerannya yang semakin tinggi akhirnya banyak perusahaan yang berlomba-lomba memecahkan rekor kecepatan tertinggi dengan diadakannya balapan mobil listrik. Salah satu mobil listrik yang cukup fenomenal pada saat itu adalah mobil listrik yang berbentuk roket buatan Camille Genazzi yang diberi nama Jamais Contente pada tahun 1899 di Belgia. Karena mobil ini dapat memecahkan rekor hingga 105 km per jam. Kecepatan tersebut di era itu merupakan hal yang sangat-sangat fantastis. Pada tahun 1901, Thomas Alva Edison pun turut membuat mobil listrik bekerjasama dengan perusahaan Baker Motor Vehicle yang merupakan produsen kendaraan listrik terbesar di dunia kala itu. Thomas Alva Edison sangat percaya bahwa mobil listrik kelak menjadi sebuah kendaraan di masa depan. Ia menciptakan baterai yang dapat bertahan lama dan dipakai di mobil komersial. Ia mendesain baterai berbahan nikel yang kala itu memiliki keawetan yang sangat luar biasa. Bahkan pada tahun 1911, New York Times pernah menobatkan mobil listrik sebagai kendaraan paling ideal. Ternyata bukan hanya saat ini saja harga mobil listrik lebih mahal daripada harga mobil bensin. Pada kala itu pun sama. Faktor ekonomi masyarakat yang lebih mampu membeli mobil berbahan bakar bensin
menjadi penyebab mengapa permintaan akan mobil berbahan bakar fosil lebih tinggi dibandingkan mobil bertenaga listrik. Akhirnya mobil listrik semakin dikesampingkan dari pasaran. Oleh karena itu, banyak perusahaan menciptakan kendaraan bermesin bensin dengan harga lebih terjangkau. Salah satunya adalah mobil ciptaan Henry Ford lewat Ford Model T. Perusahaan tersebut mencoba memberikan solusi kendaraan dengan harga terjangkau dan dapat dibeli semua orang. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Kendaraan yang dirilis Henry Ford tersebut sukses merebut hati banyak orang. Penjualannya melesat dan bahkan kendaraan tersebut menjadi salah satu barometer mobil produksi massal pertama di dunia. Sebagai perbandingan, pada tahun 1920, harga satu unit mobil listrik berada di kisaran $1.750 atau sekitar 26 juta dengan kurs sekarang. Sedangkan harga satu unit mobil bensin berada di kisaran $650 atau 9, juta dengan kurs sekarang. Perbedaannya hampir 3 kali lipat. Mobil berbahan bakar bensin semakin banyak diminati ketika di tahun yang sama Charles Kettering memperkenalkan starter listrik pada kendaraan berbahan bakar bensin. Pesatnya perkembangan mobil berbahan bakar bensin serta pembangunan jalan raya yang menghubungkan berbagai negara bagian di Amerika dan ditemukannya minyak mentah di Texas membuat kendaraan listrik akhirnya terpaksa berhenti dikembangkan pada tahun 1935. Absen selama kurang lebih 4 dekade, mobil bertenaga listrik mulai dilirik kembali. Di tahun 1960-an hingga 1990-an mobil listrik kembali coba digaungkan. Henry Kilowatt membuat mobil listrik di tahun 1961 yang dibuat dari basis Renault Dauphine. Ternyata usaha Henry membuahkan hasil. Banyak perusahaan besar otomotif yang ingin mencoba mengembangkan kendaraan ramah lingkungan. Salah satunya adalah General Motors. Induk perusahaan dari merek Chevrolet ini membuat prototip mobil listrik yang dipamerkan pada sebuah acara simposium lingkungan pada tahun 1973. Tidak mau kalah dari saingannya, pada tahun 1975, American Motor Company memproduksi mobil Jeep listrik yang digunakan oleh kantor pos Amerika. Lalu pada tahun 1988, General Motors yang dipimpin oleh Roger Smith bekerja sama dengan Aero-Veronment California menciptakan mobil listrik. Mereka berhasil membuat mobil listrik bernama EV1 yang produksinya baru dimulai pada tahun 1996 hingga 1999. Sedangkan dari produsen asal Jepang yaitu Toyota memperkenalkan Toyota Prius sebagai mobil hybrid pertama mereka. Mobil tersebut diproduksi secara massal dan berhasil terjual hingga 18.000 unit. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, Tesla Motor di bawah kepemimpinan Elon Musk memperkenalkan mobil listrik sportnya yang canggih dengan nama Tesla Roadster pada pameran International Auto Show di bulan November di San Francisco. Dengan harga mulai dari $98.950 atau sekitar 1,5 miliar dengan kurs sekarang. Ia mengklaim mobil buatannya ini dapat menempuh jarak hingga 320 km hanya dalam sekali charge. Semenjak mobil Tesla Roadster yang diperkenalkan oleh Tesla, banyak negara-negara di dunia yang mulai mendukung penggunaan mobil tenaga listrik yang ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Seperti negara Israel yang mulai menyediakan tempat pengisian isi ulang listrik untuk mobil listrik di jalanan kota Tel Aviv, lalu menyusul Amerika Serikat. Mobil tenaga listrik kemudian mulai mengalami perkembangan pesat menyusul pesatnya peningkatan teknologi dan dukungan pemerintah negara-negara di dunia akan mobil yang ramah lingkungan. Melihat perkembangan mobil listrik, sepertinya Indonesia tidak mau kalah nih. Pada tahun 2012, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan yang merupakan Menteri BUMN kala itu, meminta pada Ricky Elson yang ahli di bidang motor listrik untuk mengembangkan mobil listrik buatan Indonesia. Hasil kerja kerasnya, ia berhasil menciptakan mobil tenaga listrik bernama Selo yang dipamerkan saat KTT APEC di Bali pada tahun 2013. Bukan hanya Selo, ia juga berhasil membuat mobil Tucuksi.
Atas kerja kerasnya, Ricky Olson dianggap sebagai pelopor mobil listrik nasional. Namun sayangnya, tidak lama setelah itu pengembangan mobil tenaga listrik di Indonesia mengalami masalah dan harus berhenti karena dituduh merugikan negara. Dan lucunya lagi, negara menganggap mobil listrik tersebut tidak lulus uji emisi. Kok mobil listrik uji emisi? Barulah pada saat ini pengembangan mobil listrik di Indonesia digalakkan lagi. Bahkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam suatu fokus group discussion mengusulkan agar penjualan dan produksi mobil konvensional dihentikan mulai tahun 2040. Apalagi Indonesia saat ini merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia, yang merupakan bahan baku penting untuk baterai mobil listrik. Sekian penjelasan singkat tentang sejarah mobil listrik. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Goodbye.